Puluhan kontrakan semi permanen dan 5 warung makan di Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Ribuan rumah di Palopo, Sulawesi Selatan terendam banjir diduga akibat pembakaran hutan dan alih fungsi lahan. Horok-horok makanan khas Jepara terbuat dari sagu atau tepung batang aren yang cocok untuk menu berbuka ataupun sahur. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Cika Multazam. Dan saya Yasmin Atania, inilah News Pagi di Selatan. Pemirsa, berbagi takjil gratis biasanya menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat, utamanya yang beragama Muslim. Ya, namun pemirsa, aksi bagi takjil oleh polisi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara malah sepi karena warga mengira ada razia. Niat baik anggota Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk berbagi takjil kepada masyarakat nyaris gagal. Akibat berpakaian dinas lengkap saat berbagi takjil di pinggir jalan, masyarakat mengira anggota polisi Bau-Bau sedang mengadakan razia. Tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Akibatnya jalanan di tempat mereka membagi takjil justru sepi. Warga takut melintas karena mengira ada sweeping kelengkapan surat-surat kendaraan. Ya, kami bersama personil lalu lintas Polres Bau-Bau sedang menyusun terkait dengan takjil itu. Kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Ternyata bukan, ya? Itu bagi-bagi takjil. Aksi kocak ini kemudian viral di media sosial hingga mendapat jutaan penonton dan komentar, termasuk komentar YouTuber ternama Ria Ricis yang mengatakan ingin membantu para polisi berbagi takjil dan THR. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, apa jadinya jika nasi diganti dengan makanan dari bahan baku batang tepung aren? Nah, di Jepara ada horok-horok, yakni olahan makanan berbahan baku batang tepung aren yang begitu nikmat jika disuguhkan dengan pecel sayur untuk berbuka puasa. Jika Anda berkunjung ke Jepara, Jawa Tengah, kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba horok-horok, salah satu makanan khas Jepara. Horok-horok terbuat dari sagu atau tepung batang aren. Proses pembuatannya membutuhkan waktu cukup panjang karena melalui proses beberapa tahap. Mulai dari proses sangrai, pendinginan, hingga beberapa kali proses pengukusan. Horok-horok yang telah matang memiliki tekstur kenyal, namun lembut jika dikunyah. Penyajian horok-horok ini akan begitu nikmat jika dipadukan dengan pecel sayuran, bumbu kacang. Bagi masyarakat Jepara, horok-horok makanan favorit pengganti nasi dengan kandungan rendah karbohidrat. Tak heran jika horok-horok cocok disantap kala berbuka puasa maupun saat sahur di bulan Ramadan. Pecel horok-horok itu salah satu makanan khas di Jepara, punya ciri khas gitu ya, karena horok-horok ini tuh sebagai makanan yang khusus ada di kota Jepara saja, di kota lain tidak ada gitu. Apalagi makannya dikombinasikan sama pecel, itu kenikmatannya yang luar biasa. Menu horok-horok bisa ditemui di warung makanan atau kafe yang menyediakan makanan tradisional. Pecel sambal kacang biasa dijadikan makanan pendamping horok-horok dalam penyajiannya. Horok-horok dikemas dengan alas daun jati sehingga terlihat tradisional. Kalau menurut saya selama ini banyak masakan seperti itu sudah biasa untuk konsumsi. Untuk itu tadi
horor sebagai pengantinan sih, dimana bisa juga untuk menu buka puasa dan juga bisa untuk sahur juga bisa. Di warung makan, satu porsi pecel horok-horok seharga Rp10.000. Sementara untuk di kafe, satu porsi pecel horok-horok dengan menu tambahan berupa tahu, tempe, telur dadar, serta ayam goreng dijual dengan harga Rp30.000. Dengan harga tersebut, tentu akan membuat penikmat kuliner kenyang dan puas menikmati rasanya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah tempat usaha kayu, 20 kontrakan semi permanen, dan 5 warung makan di Palmerah, Jakarta Barat. Sementara di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, kebakaran juga menghanguskan 3 unit rumah kontrakan. Api dengan cepat membakar habis beberapa bangunan di Jalan KS Tubun 3, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya bangunan dengan material kayu menyebabkan api dengan cepat merambat ke bangunan lain yang letaknya berdempetan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berupaya melokalisir api mencegah kebakaran meluas. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Kebakaran diduga berawal dari lantai 2 salah satu rumah atau maksud kami salah satu kamar kontrakan yang menyebar dengan cepat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, kebakaran menghanguskan 3 unit kontrakan di kawasan Cipinang, Jakarta pada Kamis malam. Api membakar habis seluruh bangunan kontrakan yang berada di permukiman padat penduduk. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran berawal dari ledakan di salah satu kontrakan yang ditinggal penghuninya. Api kemudian menjalar ke unit kontrakan lainnya yang bersebelahan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga akibat korsleting listrik, 4 kios pedagang di Pasar Laino, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Sementara itu di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 3 rumah semi permanen hangus terbakar. Diduga akibat korsleting listrik, 4 kios pedagang di Pasar Laino, Kecamatan Bataliworu, ludes terbakar. Warga berjibaku memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, namun karena bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. 4 bangunan kios yang terbakar diantaranya 1 kios pakaian bekas dan 3 lainnya kios sembako. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kobaran api meludeskan 3 rumah semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Pulau Rebu, Kelurahan Semula Jadi, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga sekitar panik saat api merembet ke rumah warga lainnya. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun petugas sempat kesulitan karena akses jalan dan banyaknya warga yang berkerumun. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan 3 rumah tersebut. Identifikasi karena masih dalam proses pemadaman, tapi sekarang ini sudah tahap pendinginan. Jadi belum terdata, nanti kita berkoordinasi selanjutnya sama lurah dan keplingnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti sumber kebakaran. Akibat kebakaran ini korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan Tanjung Balai, Sumatera Utara, Febriano Tameng, Munaulil Amri, iNews melaporkan. Banjir bandang yang membawa material lumpur dan kayu merendam 3 kecamatan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selain merendam ribuan rumah, banjir bandang juga membuat sejumlah akses jalan lumpuh. Air terjun. Selesai kita. Sejumlah akses jalan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan lumpuh usai dihantam banjir bandang yang membawa material lumpur dan kayu. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga panik dan menyelamatkan diri tanpa dapat menyelamatkan harta benda berharga mereka.
Ada 3 kecamatan yang dihantam banjir, yakni Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Timur. Banjir terparah terjadi di Jalan Blimbing, Kecamatan Wara, dan Jalan Cakalang di Kecamatan Wara Timur. Sedikitnya 2.000 rumah warga kini tertutup material lumpur dengan ketebalan antara 10 hingga 30 cm. Petugas gabungan terus berjibaku mengevakuasi material kayu yang menutup akses jembatan. Tingginya intensitas curah hujan serta adanya dugaan pembalakan hutan dan alih fungsi lahan diduga menjadi pemicu utama banjir bandang tersebut. Debit airnya sangat tinggi. Nah ini dia material yang terbawa air ini rata-rata pohon. Kemungkinannya ada pembalakan di atas. Ini juga yang harus diselesaikan. Insya Allah besok pagi bersama dengan Pak Sekda dengan instansi BPD lainnya kita akan meninjau ke atas. Karena ini menjadi persoalan serius. Banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Kota Palopo membuat arus lalu lintas kini dialihkan mengambil jalur yang cukup jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebanyak 31 desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Peristiwa itu membuat 6.500 rumah terdampak banjir. Tiga 31 desa di Kabupaten Kudus dilanda bencana banjir dan berdampak pada 6.500 lebih rumah warga. Untuk meringankan beban warga terdampak banjir tersebut, Bank Tabungan Negara atau BTN menyalurkan bantuan berupa paket sembako senilai 200 juta rupiah. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Direktur Risk Management Setio Wibowo kepada Asisten 2 Sujatmiko yang didampingi oleh Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus, Munzir. Selain itu, BTN juga menyalurkan hal yang sama di 2 kabupaten lainnya, yakni Demak dan Grobogan. Kalau adanya bencana tentunya yang terdampak adalah rumah kan. Jadi sebagai bank yang bergerak di sektor perumahan tentunya ini terpanggil di mana kita bisa membantu bersama-sama sebagai bagian dari masyarakat gitu ya, meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir tentunya. Diharapkan sumbangan berupa paket sembako ini bisa meringankan korban banjir khususnya di bulan Ramadan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Ratusan guru besar lembaga dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Hatania dan rekan saya Cika Multazam. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi bakar ban menjadi penutup unjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta. Ya, aksi itu digelar untuk menolak pemilu curang. Apabila kritik tidak ditimbang, maka cuma ada satu kata, yaitu apa? Kami sampaikan terima kasih yang sebenarnya. Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu mengakhiri aksi unjuk rasa dengan membakar ban. Tuntutan mereka salah satunya ialah tolak hasil kecurangan pemilu dan penyalahgunaan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024. Massa juga menuntut agar Hakim MK bersikap adil, objektif, dan bertanggung jawab atas keselamatan generasi ke depan. Dari Jakarta, Anggita Maulana, Diva iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi damai digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat menyerukan semangat persatuan dan juga kesatuan pasca pelaksanaan pemilu 2024. Kelompok massa tergabung dalam Indonesia People Independent pada hari Kamis berunjuk rasa di area Patung Kuda Jakarta Pusat. Massa mendukung Mahkamah Konstitusi agar bekerja independen dan juga menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun serta mendukung hasil pemilu 2024. Massa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan pasca pelaksanaan pemilu 2024. Atau yang menjadi tuntutan dan penyampaian
tepat di depan patung kuda, tak lain dan tak bukan kami mendukung Mahkamah Konstitusi agar tetap independen dan juga kami menolak segala bentuk intervensi yang mencoba-coba untuk mengganggu yang namanya Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, ratusan guru besar, lembaga dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Dokumen kajian ilmiah tersebut diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali Anwar Usman. Lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali paman Gibran Anwar Usman. Kenapa kami harus bersikap? Karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural, formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung pada prosesnya, gitu ya. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara, sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Dari tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 digelar kembali. Tim kuasa hukum Capres dan Cawapres nomor urut 2 menyampaikan permohonan yang disampaikan sebelumnya oleh tim Capres dan Cawapres 1 dan 3 berisi narasi dan juga asumsi. Tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berisi narasi dan asumsi. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Otto menyampaikan tim hukum Prabowo Gibran akan membuktikan bahwa permohonan dari tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud salah kamar dan menyasar kemana-mana. Otto bahkan menyebut petitum tim Anies dan Ganjar seperti petitum sapu jagat. Tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang digunakan atau dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi.
yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuo, sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Pemirsa, kuasa hukum kubu Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, tidak terima gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi disebut salah kamar. Todung menjelaskan MK mempunyai kewenangan dalam menangani sengketa Pilpres dalam artian yang lebih luas. Kami tetap menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat untuk menyelesaikan semua perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Itu perspektif yang sangat sempit. Ya. Kalau kita melihat pengalaman di negara lain, ya di Austria, di Kenya, ya, di Malawi, semua memeriksa persoalan persengketaan pemilihan umum itu dalam perspektif yang sangat holistik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara juga membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, kalau saudara juga membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum, bukan saja mengenai perolehan suara, tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematik, dan masif. Kita ini sebetulnya sudah mengenal di Mahkamah Konstitusi ini apa yang disebut dengan judicial activism. Tadi teman-teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restraint. Kalau saudara tahu, MK ini kan didirikan tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Kalau kita bicara mengenai uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003. Tapi Mahkamah Konstitusi memperluas ya, kewenangannya dan menguji peraturan perundang-undangan yang dilahirkan even pada zaman kolonial. Sehingga saudara melihat uji material terhadap KUHP yang menyangkut hadzai artikelum, penyebar kebencian. Saudara melihat baru-baru ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyangkut pasal 310 KUH pidana mengenai pencemaran nama baik. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi salah kalau pihak Paslon 02 mengatakan bahwa kewenangan MK itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati. Itu pikiran yang statis, pikiran yang sangat. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan juga perilaku Hakim Konstitusi. MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Kasta Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim terlapor. Sebagai salah satu poin putusan itu mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MK berpendapat bahwa Hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Utama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan Paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi.
Dari Jakarta, Ayah Nufus, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Aiman tiba di Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangan Aiman setelah kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkannya telah dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dihentikan usai Aiman menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Medrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan demi hukum. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Selain itu, kedatangan Aiman ke Polda Metro juga mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telepon genggamnya. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 25 Januari 2024 lalu. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 lalu. Pemirsa, Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya menghentikan kasus yang menjerat jurnalis senior Aiman Wicaksono. IPW menilai pernyataan yang disampaikan Aiman terkait dugaan oknum Polri tidak netral merupakan bentuk menjaga demokrasi. Kasus terlapor Aiman Wicaksono adalah langkah yang tepat. Karena sejak semula IPW telah mengkritisi bahwa penyidikan perkara terkait dengan Aiman Wicaksono yang membuat pernyataan bahwa Polri tidak netral berdasarkan sumber internal Polri, kemudian dikenakan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 adalah tindakan yang DPR sahkan RUU Desa menjadi undang-undang untuk mengatur masa jabatan Kades 8 tahun. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna kemarin. DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang desa menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Mulanya Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang.
Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sementara itu, Puan langsung meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sebelumnya revisi UU Desa telah disetujui tingkat 1 dalam rapat Badan Legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada Februari lalu. Salah satu poin krusial dalam revisi UU itu kini mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, baju koko masih menjadi pilihan masyarakat saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah baju koko koleksi terbaru pun dipastikan akan diburu masyarakat. Baju koko masih menjadi pilihan masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, produsen baju kenamaan asli tanah air, Alisan, kembali mengeluarkan koleksi terbarunya. Dibuat dengan bahan terbaik, dijahit oleh tenaga profesional berpengalaman, baju koko produksi Alisan dipastikan memiliki banyak model yang bisa dipakai sehari-hari. Penjagaan kualitas yang berlapis dan standar pembuatan pakaian yang tinggi membuat produk-produk Alisan selalu terjaga kualitasnya sehingga bisa memuaskan para konsumen. Otomatis kalau permintaan hari pasar cukup meningkat, biasa 2-3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Ini targetnya apa nih Pak Lebaran tahun ini? Yang pasti targetnya mudah-mudahan di Lebaran tahun ini kita bisa sukses, bisa memenuhi kebutuhan baju koko dan batik untuk customer-customer kita. Dan juga untuk yang belum mencoba pakai Alisan juga saya berharap bisa mencoba menikmati baju koko kita juga. Tak hanya mengeluarkan baju koko edisi terbaru, memasuki bulan Ramadan ini, Alisan yang pada tahun lalu dianugerahi Top Brand 2023 terus memproduksi baju formal lainnya seperti kemeja, batik, hingga celana dan dasi yang permintaannya terus meningkat sepanjang bulan suci ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria warga negara asing diduga mencoba menculik anak di bawah umur di Pulau Dewata. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas timah, kekayaan Harvey Muiz menjadi sorotan. Sopir truk engkel tersangka kecelakaan di gerbang tol Halim Utama mengaku akan membeli semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Anak-anak menjadi korban paling rentan dalam perang Gaza. Ya, pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Cika Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemirsa, Harvey Muiz, suami Sandra Dewi menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Proses penyidikan masih berjalan ini.
Tetapi kita akui dari upaya-upaya yang mereka lakukan dan para pengusaha yang kita sudah lakukan satu pemeriksaan secara intensif sebanyak 188 saksi menyatakan bahwa memang ada pengumpulan uang untuk kepentingan CSR dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh HM dan ALM. Awal aja sudah tidak sesuai karena kita melihat bahwa penambangan di 2018 yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di sana itu sudah ilegal, sudah mencaplok tanahnya PT Timah dan sudah melebihi dari kapasitas yang diberikan oleh PT Timah. Dan ini dibiarkan berlarut-larut sampai 2022. Harvey Muiz dikenal sebagai pengusaha batubara. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada November tahun 2016 dan dikaruniai 2 orang anak. Pernikahannya digelar mewah di Disneyland Jepang yang ditaksir menelan biaya hingga miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Mulai dari rumah mewah, mobil mewah hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Muiz, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Harvey dan Sandra Dewi memiliki hunian mewah tidak hanya di dalam negeri, namun juga di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri, mulai dari Perancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Harvey juga kerap memberikan hadiah mewah kepada istrinya. Bahkan baru-baru ini viral Harvey memberi kado ke Sandra Dewi berupa mobil mewah senilai 25 miliar rupiah. Kekayaan Harvey Muiz juga bisa terlihat dari isi garasinya. Berjajar mobil-mobil mewah mulai dari Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Mercy, dan Lexus LX 570 yang harganya mencapai 3,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur, truk bermuatan mebel sempat menabrak minibus 300 meter sebelum gerbang tol Halim Utama. Saat ini sopir truk tersebut dalam pemeriksaan unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari video amatir terlihat truk bermuatan mebel menabrak bagian belakang minibus hitam yang berada di depannya usai terlibat cekcok pada Rabu pagi tadi. Dari rekaman CCTV tol dan kamera dashcam mobil, kejadian tersebut diketahui terjadi 300 meter sebelum gerbang tol Halim Utama yang menjadi lokasi kecelakaan beruntun. Sementara kondisi minibus hitam sendiri mengalami rusak pada bagian belakang dengan kaca belakang minibus pecah. Sepasang suami, istri, dan bayinya yang berada di dalam minibus tersebut selamat. Usai kejadian tersebut, truk mebel kemudian masih melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantri di gerbang tol Halim Utama. Sementara itu dengan sombongnya MI, 18 tahun sopir truk engkel penyebab kecelakaan 7 kendaraan di gerbang tol Halim Utama, menceritakan kronologis kejadian saat diperiksa petugas lalu lintas Polda Metro Jaya. MI mengaku akan mengganti atau membeli semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Saat ini MI sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya diserahkan ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari hasil tes urin, MI negatif narkoba namun mengemudikan truk tanpa memiliki SIM. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pria warga negara asing yang viral di media sosial diduga sebagai pelaku penculikan anak telah diamankan aparat Polresta Denpasar, Bali. Saat ini petugas kepolisian tengah mendalami motif pelaku. Inilah video amatir yang merekam seorang warga negara asing berinisial DCB usai diduga melakukan percobaan penculikan terhadap anak di bawah umur berusia 8 tahun di kawasan perumahan Kori Nuansa Ungasa, Kuta Selatan, Badung, Bali. Peristiwa yang terjadi saat korban bersama sepupunya pergi ke warung melewati rumah pelaku. Korban bertemu dengan pelaku dengan mengajak mengobrol, namun korban tak menggubris karena korban tak bisa berbahasa Inggris. Tiba-tiba pelaku menarik korban dan menggendong membawa ke rumahnya dan mengunci pagar rumah. Pelaku sempat mengambil pisau dapur karena takut korban berteriak dan diselamatkan oleh pihak keluarga dengan mendobrak pagar. Pukul 13.30 WITA terjadi dugaan penculikan anak di bawah umur, di mana korban inisial NPAP 8 tahun, terlapor inisial DCB 33 tahun. Terhadap terlapor sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
oleh penyidik Polresta Denpasar, di mana terhadap dugaan kasus penculikan anak di bawah umur. Petugas Polresta Denpasar telah mengamankan DCB dan tengah mendalami motif pelaku. Polisi juga memeriksa kejiwaannya ke rumah sakit serta berkoordinasi dengan pihak konsultan AS. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.